ngabisin makanannya nih. Udah biarin aku ikut. Waduh, Tom Jin kok disandera gitu sih foodies? Jangan-jangan makan gak bayar nih, aduh. Untung saya tangkap kamu. Ini dia mau makan nih, ngabisin makanannya. Udah aku ikut. Enggak kok mas, mbak. Aku nggak makan sendiri. Aku ada temennya kok. Kamu mau makan sendiri kan, mau ngabisin makanannya? Enggak, Vena. Aduh, Vena mana sih, Vena? Mana teman kamu? Vena! Mbak, Mas, stop. Dia teman saya. Dia mau makan bareng sama saya. Kok disandra sih? Astaga. Sorry. Kamu gak apa-apa? Nggak apa-apa, Ven. Nggak kelihatan, bukain, Pen, bukain. Oke. Kita kan mau makan. Oh, Kasian wow. juga ya dia ya. Ya ampun, ternyata ini harta karunnya. Beuh, emang menggoda banget ya foodies. Pantesan aja takut dibajak Tom Jin semua. Ini menu spesialnya ada itu tuh Tom. Oh ini rahang tuna, emang ini gede banget sih dari Rahang tadi aku tuna, lihat nih. foodies. Rahang tuna megalodon nih foodies ya. Lihat tuh foodies ya. Ini sebesar ini lengannya Tom Jin kayaknya deh kalau Belanda. Dagingnya langsung. Oh dagingnya langsung tumpah gitu ya. Oke. Jadi dia tadi pas mau dibelah sama Tom Jin, ternyata dia udah ngelepas sendiri dari si tulangnya ya. Lembut banget ya, lembut Berarti banget. artinya matang dan udah lembut banget dagingnya. Ini definisi besar tapi banyak isinya. Tulangnya emang jumbo tapi dagingnya melimpah sampai ke dalamnya loh foodies. Apa deh? Enggak. Kalau rica-rica itu masih masuk ya sama Tom Jin, masih aman buat Tom Jin, berarti ini pedesnya masih nggak terlalu bikin pusing foodies. Tapi menurut aku juga ini nggak terlalu pedes banget gitu foodies. Walaupun lihat cabenya tadi dikasih diolesin ke seluruh bagian rahang tuna ya, mau depan, mau belakangnya, semuanya full rica-rica. Full ini. Bumbu rica-rica khas Makassar memang merah merona, tapi ada tambahan tomat sebagai penyeimbang pedasnya. Cakep. Rahang tunanya, menurut aku nih dagingnya tuh enak banget. Aku tuh nggak biasa suka tuna, tapi kalau yang ini entah kenapa aku suka. Jadi karena bagian rahang kali ya. Dan cara dimasaknya tuh beda. Karena kayak tadi kita lihat pas aku ambil dia langsung lepas gitu aja kan. Terus si kulitnya juga udah gurih. Gurihnya tuh lebih ke umami gitu, Budis. Dan dia tuh teksturnya mirip-mirip kayak tongkol ya kalau aku lihat ya. Oh. Aku nggak bisa jelasin apa, tapi dia tuh kayak ada gula-gulanya gimana gitu. Apalagi dasarnya udang memang udah manis ya foodies, plus diolesi sama bumbu manis. Jadi manisnya tuh ngeresep banget. Ini badan kekar doyannya juga rahangnya jumbo dong ya foodies. Dari tadi asik banget ngabisin rahang tuna. Wah, habis dong. Abis lah, tuh lihat nih. Buset. Tuh udah deh. Tuh. Bener-bener nggak bersisa loh Budis tuh. Ini mah gampang banget, ini mah tuna aku habisin. Aku makan nggak enak-enak, ini mah gampang banget pokoknya dah. Dua rahang masih sanggup dong. 35.179.88 Oke. 0858. Nanti menurut aku overall ini di sini tuh buat para yang nggak suka pedes ya, ini cocok banget ya semua seafoodnya Iya, di bener sini ya. banget. Jadi ramah juga ya di mulut, nggak terlalu pedes yang bikin huha-huha gitu ya. Aku juga nggak kepedesan sih tadi. Bener. Nah pokoknya buat foodies yang mau kesini langsung aja ke Bajak Seafood yang ada di Kedo ya. Jakarta Barat ya. Untuk info lengkapnya bisa langsung scan di
QR layar di sini aja ya. Betul banget. Makan receh, Menu receh, tapi rasa nggak recehan. Ini nih foodies, ayam babon mancanegara yang ada di Sunter, Jakarta Utara. Spesialis ayam panggang babon atau ayam betina yang siap bertelur. Jadi ukurannya guys, jumbo. Satu potongnya tuh ukuran 1/4 kilogram lewat dong, alias 300 gram and only cuman bagian paha. Biar ngedaging abis. Katanya sih sehari bisa magang setengah kuintal ayam loh foodies. Wait. Terus uniknya tuh ya, inspirasi saus ayamnya ini mewakili berbagai negara. Ada ayam babon India, ayam babon Italia, dan yang unik nih, ayam babon Afrika. Makannya pakai pisang kepok yang di-torch sampai caramelize gitu foodies. Mantap. Dari pisang itu ternyata kita bisa padu-padankan, asik bahasanya, pakai ayam. Coba ya, caramelize banana alias pisang yang udah terkaramelisasi. Aku cobain ya. Pisangnya manis banget. Aku akan makan pisang barengin sama ayamnya. Wah. Cobain ya foodies ya. Cocok banget. Grilled chicken ini digabung sama pisang yang udah terkaramelize kayak gini foodies. Dengan tekstur yang lembut, empuk, dan ini lumer banget, karamelnya manisnya pas, enak banget. Tambah herbs atau bumbu-bumbu dari si ayamnya kawin banget. Ini nih rahasianya foodies, semua ayam babon dimarinasi pakai cajun herbs, racikan rempah kering khas Amerika Serikat, kayak perbawangan, paprika, oregano, dan lain-lain. Marinasinya selama 8 jam yes, wajar aja rasa gurih dan aromatiknya nyerap banget sampai ke dalam-dalam. Sekarang aku mau cobain pakai nasi. Karena di sini yang spesialnya foodies, nasinya itu mereka pakai beras basmati ya. Beras yang bentuknya panjang-panjang kayak gini. Tuh, ya. Dari warnanya sih kelihatannya kayak ini dikasih butter. Aku cobain pakai nasi foodies ya. Ini mirip nasi Hainam gitu loh foodies, yang dimasak pakai kolagen alias kaldu kental dari ceker dan juga tulang ayam. Yang tentunya bagus banget dong buat kesehatan. Cakep. Lumer foodies. Butter rice-nya bener-bener pas banget dimakan pakai ayamnya. Gurih, creamy. Ngomong-ngomong creamy, kita dikasih sausnya ada 3 macam di sini. Ini namanya, kalau aku lihat dia pakai parsley dan pakai daun basil, dicampur pakai mayo kayak gini. Mau aku cocol pakai ayamnya. Bener, pakai basil, pakai parsley, dan ada diperes pakai jeruk juga. Jadi creamy, asam, dan rasa herbsnya itu sih yang bikin sausnya angkat banget, ngangkat rasa dari ayamnya, bikin makin komplit lagi. Ngiler banget foodies aku dari tadi. Cocok nih buat foodies yang suka explore rasa. Katanya khusus menu ini tuh bisa sold out sampai 100 porsi per hari loh. Mantap. Ini ada 2 varian ayam yang katanya kalau kiri ini ala Itali, kalau kanan ala India. Nah, satu Vijay, satu Paolo Maldini nih. Yang putih, ini sausnya lebih creamy dan kelihatan banget kalau yang India nih rempah-rempahnya pasti strong. Kita akan buktiin aja. Wah, ayo kita cobain foodies. Foodies, kalau yang India ini aku ngerasain emang lebih seger, lebih aromanya lebih kuat. Karena memang ini kayak bumbu ala India, tikka masala kayak gitu-gitu. Nah, sama tuh. Tapi kalau soal tekstur ayam, emang udah juicy-nya itu udah juaranya di sini. Tipikal ayam yang pasti semua orang bisa makan, gigi lemah, gigi kuat, ngunyahnya nge-effort. Untuk yang Itali, ternyata mereka mainnya di mushroom truffle nih foodies. Ini truffle, jadi kayak ada garlic truffle-nya gitu. Ditaruh parsley di atasnya, ini lebih creamy. Kalau foodies biasanya makan steak kan suka pakai saus mushroom, suka, pasti cocok sama yang ini.
cocok banget sama ayam yang udah kena grill dan di oven itu. Padahal ayam babon ini tuh dipanggang only 15 menit aja loh foodies di suhu tertentu, tapi beneran juicy bingits. Oke foodies, tonton terus Makan Receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Ini enak loh. Halo Foodies, ini adalah penampakan es krim tumpuk dan harganya cuma 14.000 loh Foodies. Pro rakyat banget kan Foodies. Nah, lihat sendiri kan Foodies, penampakannya tinggi banget. Ini kayak ada 30-40 cm loh Foodies. Foodies, langsung aja kita cobain ya Foodies. And this economy 14.000 buat ngemil es krim setinggi ini. Wih, puas pakai banget lah. Lokasinya ada di Tambun, Bekasi. Numpuk es krimnya juga harus sat-set nih foodies, seru ya. Serasa lagi baca syarat ngelamar kerja nih, harus siap di bawah tekanan. Soalnya kalau salah-salah nyusun es krim, wah bisa jatuh tuh. Kelamaan nyusun, es krimnya bisa cair. Nah, wow, susah-susah gampang kan? Nah foodies, kalau buatnya sat-set ini makan kudu sat-set juga kali ya. Nah, gimana nih kalau misalnya Yogi challenge ibu-ibu yang katanya pelanggan tetap di sini? Wah, kayaknya bakalan seru nih foodies. Challenge-nya adalah siapa cepet ngabisin es krim tumpuk ini dalam waktu kurang lebih 1 menit, aku bakalan bayarin es krim tumpuknya mereka. Tapi kalau ibu-ibu kiri kanan ini saya kalah, aku yang menang, ibu-ibu inilah yang akan bayarin es krim tumpuk saya. Gimana? Deal? Ibu-ibu belakang? Yogi melawan ras terkuat di bumi. Apa bisa menang? Ternyata ngilu juga ya Foodies. Es krim ini segar Foodies. Terus juga yang menyajikan si es krim tumpuk ini, dia nakar manisnya tuh pas, nggak terlalu manis. Cepet amat itu ngilu gigi Bu. Biar menang katanya Foodies. Ayo Bu. Wah, kayaknya ibu sebelah kiri saya tuh es krimnya udah mulai habis. Yang ini dia terkendala dengan mungkin giginya agak ngilu ya Foodies. Seru banget ya ngelihat ibu-ibu pada guana segini makan es krimnya biar menang. Emang bener mah ibu-ibu ras terkuat alias nggak mau kalah ya foodies. Minuman rasa mangganya nggak terlalu manis, dingin, seger banget Foodies. Apa yang seger banget? Foodies, dia ngomong-ngomong aku nge-review dia udah buat habis loh Foodies. Dan pada akhirnya aku tentukan pemenangnya adalah ibu sebelah kiri. Kamu luar biasa Bu, luar biasa Bu, luar biasa Bu. Berarti benar, dia memang langganan es krim tumpuk nih. Ibu siapa namanya? Ibu Dini. Akhirnya nemu juga nih sama winnernya Bu Dini foodies. Yeay! Oke, karena Bu Dini sudah memenangkan challenge dari aku, Bu Dini berhak mendapatkan hadiah dari aku. Emang Bu Dini tahu hadiahnya apa? Oke, Bu Dini mendapatkan hadiah 50.000. Lumayan ya Bu Dini, duitnya bisa tambah beli es krim lagi nih atau tambah uang dapur. Thank you Makan Receh. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Ya. Ini tuh ya, pisangnya tuh garing di luar, lembut di dalam. Base.
Inggrisnya bahasa Genzinya juicy. Juicy. Mateng bet ini, nangka wangi bet ini romannya. Ngapain itu? Makan pisang keju, Pak. Ya Allah enak banget itu romannya. Pisang nangka nih, Po. Enak. Itu pisang nangka. Nangka keju. Lah enak banget itu pisang nangka. Lah ini nangka nih. Nih. Ini kayak gendong orok ya. Gede banget ini kayak gendong orok. Apa mau cobain? Boleh dah. Cobain sini enak kagak sih? Enak. Mantap, Pak. Banyak, Pak. Nah. Pakai kerupuk. Enak banget. Ini mah kurang atuh. Ini gimana sih? Oh, di sana. Ya, anak saya banyak. Daripada saya bikin mulu kan ribet udah. Kita goreng di situ. Pudis. Kita bikin. Ayo, Pudis. Ayo. Abang, mau pisang ya? Boleh. Ini lagi digoreng ini ya? Iya. Ini udah mau matang? Udah. Oh, ini udah warnanya golden brown. Iya. Kuning kemasan. Tiga. Kalau muka saya ada kemasan nggak? Pudis, pisang goreng. Sesuai namanya, ini memang pisang tepung yang digoreng sampai kering alias crispy. Pisangnya pakai pisang uli yang kalau udah matang tuh nggak cuma manis tapi juga aromanya wangi foodies. Nah, terus Empoknya ngambil pisang, Heeh. masukin ke sini, sini. pakai ini empok. Ih, bukan. Empoknya pakai tangan kanan. Nah. Oh, jangan dikobok-kobok ya, tapi pakai Empoknya pakai plastik. nyalain api dulu. Nyalain. Dah. Masuk ini ya. Ya, pelan-pelan. Nyemplung. Oh, Lagi, Empok. gini. Iya. Oh, gini. Ih, bisa gua mah Iya. jago. Ini. For your info nih foodies, saking laris manis, sehari itu bisa loda sampai 5 tandan pisang loh. Kebayang gak sih ngegoreng pisang sampai 5 tandan guys? Pok Citra baru jajal sebentar aja udah kepayahan tuh dia foodies. Tapi capek, aku kan wanita, aku tuh mau diratukan. Aku Boleh. macan pulau gebang. Iya. Kamu tuh jadi laki-laki pedon, mau tinggal makan aja nunggu aja ya. Nih. Oh ya, boleh. Pokoknya yang enak yang ada kejunya banyak. Boleh. Tunggu di situ ya, Pudis. Iya. Ayo. Boleh aku yang masak. Oh ya, selain pisang goreng crispy dengan aneka macam topping, ada juga nih nangka goreng crispy yang toppingnya full of keju. Yummy. Foodies pengen icip pisang gorengnya aja bisa, tapi kalau pengen afdol sih sekalian pakai topping. Untuk yang original cheese pakai topping creamer, palm sugar, dan keju cheddar. Ini tuh ya, pisangnya tuh garing di luar, lembut di dalam. Bahasa Inggrisnya, bahasa Genzinya juicy. Masya Allah. Manisnya manis banget, nggak terlalu over. Manis kayak aku. Pudis, nih sekarang kita cobain yang rasa matcha. Maaf nih ya, gue tuh lidah kampung. Gue tuh sebenarnya kurang apa ya? Bukannya kurang suka, maksudnya kayak beda aja. Kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Rasa matchanya nggak terlalu strong. Enak, masih bisa dimakan. Masih doyan. Foodies yang pengen pisang crispy-nya di mix dengan nangka crispy bisa banget ya. Tapi buat nangka lovers, ada menu full of nangka cheese yang pakai topping creamer, palm sugar, dan keju cheddar. Nih kalau di Betawi kan cecek gori ya, di sayur ya, lodeh ya. Kalau ini bahasa Inggrisnya jackfruit cheese. Ini tadi banana. Oke, nih kita
Very delicious. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cobain. Rangkanya matang, tepungnya garing, kejunya gurih. Namanya three layer. Tepung keju. Gaskenlah kuy, jangan cuma nontonin Pok Citra makan doang, kita foodies ya nggak? Kita jajan enak. Nih buat foodies yang mau nyobain pisang nangka crispy keju Batam, scan di layar. Buruan dah cobain, keburu kehabisan nih. Makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Bungkus, abang bungkus. Tadi betonnya sekalian ya, pokoknya asem. Pat merapat foodies, ada pizza rumahan yang harganya start from Rp10.000 only yang tiap harinya nih bisa laris sampai 400 loyang loh. Wadidaw, ini mah udah pasti jadi targetnya makan receh nih. Kira-kira ya, ini durian Bang Dadang. Oke, bagus. Saya suka yang seperti ini. Bang Dadang, ini saya bawa durian. Aku mau bikin toppingnya pakai durian, bisa nggak? Bisa bang, siapa takut? Widih, siapa nggak putus, siapa tak cut. Iya. Oke. Challenge accepted ya foodies. Biar makin spesial sekalian deh tuh yes ditambahin selai coklat sama kejunya. Eits, tapi tenang, basic adonannya tetap yes resep asli yang menggunakan sourdough. Diproses dengan metode fermentasi dingin, prosesnya bisa sampai 2 hari loh foodies. Ini nggak paten katanya, bukan orang Medan katanya, bukan kota Medan katanya. Kalau misalkan kalian datang nggak ada yang namanya durian-durianan. Jadi ya ini dia. Salah satunya ini ada pizza durian. Tahan dulu foodies, sebelum kita icap-icip pizza durian by request, cobain menu signature-nya bisa kali ya, pepperoni black pepper mozzarella. Khusus varian ini bisa banget dibikin porsi standar dengan diameter 12 cm atau yang agak gedong nih di 20 cm. Kalian bisa lihat ya, itu ada pepperoninya, bener-bener pepperoninya di dalam kejunya gini. Ya udahlah, kayak cakep, kita coba jalan. Black pepper yang nggak overpower, nggak yang langsung gitu, nggak. Tapi dia memang ada pedas-pedas sedikit dari rasa black peppernya, udah gitu ditambah ada wangi-wangi dari herbs-herbsnya gitu, foodies, dari rempah-rempahnya. Sepertinya pakai oregano juga ya, foodies ya. Udah gitu, ini pepperoninya sih. Nih. Kalian bisa lihat ya foodies ya. Nyata pepperoninya. Karena memang pada saat digigit pepperoninya ini dia itu ada smoky-smokinya gitu foodies, dan itu yang bikin dia makin sedap. Pembuatan adonan pizza yang menggunakan sourdough itu sukses membuat teksturnya jadi kenyal maksimal foodies. Lembut, chewy, dan yang pasti nih nggak pakai deh tuh yang namanya drama adonan pizza seret pas lagi enak-enaknya dimakan. Menu signature-nya approve. Oke, next masih ada geng asin nih yang bikin Isan kepo tuh foodies, pizza abon. Beneran loh foodies. Ini aku nggak melebih-lebihkan. Dia pakai abon ya. Abonnya juga yang abon-abon bagus gitu, bukan yang abon-abon murah, abon-abon yang nggak ada kualitasnya gitu foodies. Oh, ternyata dikasih mayonnaise untuk nempelin abonnya. Pantesan tadi ada asam-asamnya. Karena doughnya udah numero uno bingit, jadi mau toppingnya pun asin ataupun manis fix nggak bakalan salah foodies. Termasuk pizza kreasi requested by anak Medan Isan Tarore. Cocok. Ini adonannya cocok pakein durian. Udahlah endul, receh. Ini sih rela ya foodies buat bagi-bagi. Apalagi pilihan toppingnya juga lumayan lengkap nih.
asinnya cek, manisnya juga hayuh deh tuh. Bungkus kita. Nggak bisa aku memang foodies. Kalau aku nemu makanan enak, aku harus bungkus, aku harus bagi-bagi. Ya sama keluarga aku yang ada di Medan ini lah. Paten, nah udah nih. Ya udah foodies, intinya foodies ya. Kalau kalian mau cobain ini, kalian langsung aja scan di layar ya. Pokoknya semua detailnya ada di situ. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Tapi saus-sausnya juga enak, mayonya enak. Mereka punya saus apa namanya, bolognese juga homemade. Mereka bikin sendiri, jadi rasanya beda pas dimakan. Foodies, kebab kaki lima yang satu ini dijamin dar deh tuh. Baru buka aja udah langsung garap 100 pesanan coba. Wih, sekali jualan bisa ludes sampai 500 kebab nih foodies. Pegawainya aja nggak pernah berhenti bikin kebab tuh. Ini kalau lagi apes foodies ya, jangan kaget bisa antri sampai 3 jam. Betul ya Mbak? Tapi emang untuk mendapatkan makanan yang enak masih sabar Mbak ya. Tapi tenang, aku udah pesen dulu. Udah order duluan supaya nggak sampai lama buat kita cobain foodies. Oke Mbak, udah pesen tadi ya? Kita cobain. Mbak semangat ya Mbak ya. Ini banyak yang ngantri juga nih. Mbak ngantri juga Mbak? Ngantri juga. Beli berapa tadi? Di 2 sih. Mau segini nggak? Nggak mau? Saya juga nggak mau. Cuma iseng aja. Tapi langganan di sini. Baru nyoba-nyoba sih. Soalnya kalau datang ke sini kan rame terus itu jadi penasaran. Jadi kepo ya. Oh, yaudah yuk antar saya ke sana Mbak. Saya mau makan yuk. Boleh nebeng nggak? Nggak boleh. Ketawa mulu. Emang saya lagi ngelawak, saya tukang makan. Makasih ya. Biar nggak rugi dengan ngantri panjang ya kan, Bang Empin langsung pesen 3 kebab nggak tuh foodies. Isiannya pun komplit, ada sosis dan juga telur plus mayonis dan saus bolognese. Sebetulnya foodies ya, ini adalah kebab langganan aku. Mungkin bisa seminggu sekali aku kesini mulu. Jadi memang untuk terbukti enak, aku udah langganan ya walaupun ngantri tapi sangat-sangat worth it lah buat mendapatkan kebab yang enak, jumbo dan dia punya tekstur ini. Kulitnya tuh di depannya crispy, tapi dalamnya lembut banget. Wah. Jadi ini telurnya juga melimpah ya, banyak gitu menyelipun dia kebabnya. Tapi saus-sausnya juga enak, mayonya enak. Mereka punya saus apa namanya, bolognese juga homemade. Mereka bikin sendiri, jadi rasanya beda pas dimakan. Wow. Kebab isi telurnya aja udah endes. Isian sosisnya juga wajib dicoba nih foodies. Isinya sosis utuh jadi beneran bikin puas. Double protein ya. Daging kebabnya, sosisnya. Ini duduk sini ya. Ini wangi-wangi dari potongan daging kebabnya kecium loh. Cuma nambah 2.000 doang foodies, udah bisa dapat tambah 1 sosis full loh. Dijamin gak bakalan rugi deh nih. Ronde 3, kalau masih belum nendang juga, nah ini digebugin nih. Ini yang paling gede, paling komplit. Sosis ada, telur ada, daging kebabnya juga ada. Gede sini. Wah. Cobain ya. Tapi bentar nih, udah bisa lihat ya. Tuh, crispy banget di bagian depan itu. Dan ini masaknya tadi dipakai margarin kan ya, kayak dipanggang gitu, kayak di grill gitu. Jadi ada rasa asin-asin gurih dari si margarinnya. Foodies, no tipu-tipu, coba lihat tuh. Sebanyak itu. Wah, ini mah kenyangnya sampai besok. Saking jumbonya nih. Sosis, daging kebab, telur dadar, ada makaroninya dalam satu gigitan. Pokoknya kalau pecinta kebab wajib datang ke sini, pesen yang paling komplit, yang paling gede, nggak akan nyesel deh. Combo protein, karbo, dan sayur dalam satu suapan. Wah, ini sih makanan berat berkedok cemilan nih. Kebab kaki lima ini cuma buka 5 jam ya foodies, dari jam 4 sore sampai jam 9 malam. Kalau mau jajan di sini harus siapin mental dulu nih buat ngantri, oke? Semangat foodies!
Kata saya mah kalau mau kesini mendingan pesen dulu di chat atau di online, atau mau kesini langsung boleh. Tapi sebelum mereka buka udah nangkring di sini. Biar bisa kedapetan nggak ngantri panjang foodies. Untuk info alamat lengkapnya langsung scan QR code yang ada di bawah sini ya. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak receh hantu. Siapa yang nggak pengen coba sebanyak ini? Foodies, apa jadinya ya kalau bikin sambal rujak tapi pakai duren? Penasaran? Yuk kita mampir bareng sama Ivan Kabul. Ini kenapa Bu pakai duren Bu? Ini khasnya Padang. Jadi khasnya memang rujaknya Ibu itu jadi makin wangi dan ada rasa-rasa durennya gitu ya. Yap, sambal rujak warung legendaris ini emang dijamin beda dari yang lain foodies. Sambalnya khas dari area pesisir atau Muaro di Kota Padang. Makanya nama warung ini Rujak Aroma Muaro Padang. Tapi pakai kacang juga? Pakai kacang juga. Oke. Pertama, kacang mete. Kacang mete? Ya, dihalusin. Wah, sambal rujaknya nggak main-main kan foodies. Pakai kacang mete dan kacang tanah syangrai yang diulek kasar. Bahan sambal rujak ini emang the next level deh foodies. Ada pisang batu, gula jawa, durian, perkacangan, dan bumbu kuningnya yang istimewa. Yaps, bumbu kuningnya ini dijamin gak ada duanya di Jakarta foodies. Terbuat dari mangga Indramayu dan pisang, bikin sambalnya jadi makin menjanjikan. Karena kebanyakan dibawa pulang, jadi buah di sini udah ready to serve ya foodies. Tinggal siram bumbu rujak aja. Kayak gini foodies. Jadi memang meskipun emang ada duren ya, ini duren tuh kayak pemanisnya gitu loh, kayak garnishnya gitu. Jadi rasa dominasi tetap di bumbu rujaknya dia. Ada ya asam-asam manisnya gitulah. Ditambah buah-buahan ya, kacang-kacangnya juga berasa banget. Ditambah ya udahlah, sealed with a durian. Asik. Ada asamnya juga. Gimana kalau kita coba? Buah di Rujak Aroma Muaro Padang ini emang dicari yang mengkel, serba garing foodies. Jadi di mulut itu kayak krenyes-krenyes, maknyas. Mau buah yang manis kayak nanas atau yang agak plain kayak ubi jalar? Wah, semuanya kawin sama sambalnya foodies, enak. Lanjut, kita punya rujak kecombrang. Lagi-lagi ya, memang sesuai namanya aroma. Memang jualan ini aromanya dulu. Yang kita belum makan, aroma udah nyampe duluan di hidung. Tuh. Ini menurut aku pedasnya lebih pedas. Ini pedasnya 8 rasanya. Cuman, ini kecombrangnya bikin happy. Aku termasuk pecinta kecombrang. Dia wangi, ada getirnya gimana gitu kan. Tapi buat aku, wangi buah-buahan, wangi bumbu-bumbunya, sama wangi kecombrangnya, itu membentuk kesatuan yang memang kamu berasa mulut kamu wangi nih. Kamu sebelum ketemu pacar, ketemu mertua, mending kesini makan rujak dulu. Yang kecombrang, wangi mulut kamu. Cita rasa kecombrang itu emang unik banget ya. Pedas, sepet, asam manis, semuanya nyatu. Dan pas dijadiin sambal, wih pedasnya dar-der-dor foodies. Kalau dibandingin nih, pedas itu lebih pedas sambal kecombrang foodies. Tapi dari wangi, tentulah ya sambal durian sih yang menang. Kita akan keliling lagi cari makanan-makanan yang receh lagi. Yang menunya receh, tapi rasa nggak receh. Tetap bersama kami ya. Tomat yang dicampur dengan si telur ini menambah sensasi asam-asamnya sedikit. Tapi lagi-lagi ya, kalau misalnya kita makan makanan Arab, itu rempahnya itu memang strong banget. Wow, ini berasa makan pizza kita ya. Tapi ini roti tamis foodies. Wow.
Serius, ini satu roti bisa 4 orang nih kayaknya kan, masih kenyang. Tuh. Gak perlu jauh-jauh ke Timur Tengah, cuma 1 jam dari Jakarta aja nih foodies kamu bisa nyobain roti Tamis ini. Ukurannya super jumbo, 1 roti udah bisa nutupin muka deh tuh saking gedenya. Jadi memang kalau masak roti Tamis nggak boleh pakai pemanggangan modern. Oh enggak, itu kan memang dari tanah liat dulu kan masaknya di dalam tanah. Aha. Seperti dulu. Seperti dulu, jadi nggak boleh pakai pemanggangan modern. Tuh lihat, saya lihat foodies ditempelin begitu dia. Wow, berapa lama ini biasanya nih Pak kalau manggang? 5 menit. 5 menit matang karena si tanah liatnya itu juga udah panas banget ya. Meski jualannya warungan nih foodies, kualitas bahan-bahannya mah tetap jempolan dong. Mulai dari tepung terigu tinggi protein sampai kacang merah Arab yang diimpor langsung dari Timur Tengah. Manggang rotinya juga otentik nih, pakai tungku ala Arab begini nih foodies. Suhunya bisa sampai 600 derajat. Jadi emang gak boleh sembarangan ya. Nggak perlu dibolak-balik, cukup ditempel aja di dinding tungkunya foodies. Dipastikan semua bagiannya matang dengan sempurna. Tuh, sekarang kita semprot ya kan Pak, ini biar apa disemprot? Biar cerah. Biar cerah katanya roti Tamisnya ya kan. Wah, asik juga ya, terus dia langsung ngebul-ngebul tuh. Nih, semprot lagi. Tuh, ya. Mantap ya, berasa di Arab kita. Kata Tamis konon berasal dari bahasa Persia, nan Tamis yang berarti roti bersih. Nggak cuma orang Arab aja loh yang demen, jamaah haji dan juga umroh suka banget sama roti Tamis ini. Bisa jadi obat kangen juga kan buat foodies yang pernah menginjakan kaki di tanah suci? Nih, muka saya sampai ketutup ya kan saking gedenya. Ini adalah telur, cuman ini bukan sembarangan telur karena dia udah dikasih rempah-rempah Arab. Bismillah. Wah. Jadi tomat yang dicampur dengan si telur ini menambah sensasi asam-asamnya sedikit. Tapi lagi-lagi ya, kalau misalnya kita makan makanan Arab, itu rempahnya itu memang strong banget. Wangi kayu manis dan ketumbar berasa banget foodies. Tekstur rotinya agak liat ya, jadi pas banget ya dipadukan dengan aneka cocolan yang lembut pisan. Sebenarnya ya, rotinya itu masuk kategori yang nggak ada rasanya sebenarnya foodies. Tapi pas dicampur dengan si kari ini, ya kan, dengan kacang merahnya, tuh langsung berubah 180 derajat, enak banget. Asin gurihnya oke, tapi lebih cenderung ke wangi rempahnya sebenarnya yang ketara banget. Pas kita giniin, kita cium tuh udah semerbak menggugah selera. Nah, kalau kamu pengen rasa yang Arab banget, pilih deh varian kacang merah Arab nih foodies. Duh, langsung gak berasa lagi di puncak ini mah ya. Jadwal bukanya setiap hari dari jam 6 pagi hingga jam 10 malam. Harganya beragam sesuai varian kari yang kamu pilih. Start from 30 ribuan aja, kamu udah bisa makan berdua loh di sini. Enak banget, makan receh menu receh, tapi rasa nggak recehan.